Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, dengan ampunan, itqun minan nar. Karena itu marilah kita bersama-sama mengisi bulan Ramadan ini dengan amal-amal soleh, baca Quran, sholat-sholat sunnah, amal-amal sunnah yang lain kita perbanyak di bulan Ramadan ini. Pada kali ini saya akan membawakan tema tentang zakat. Alhamdulillah, selama ini kita telah melaksanakan rukun Islam, mulai dari membaca syahadat, melaksanakan sholat, dan juga melaksanakan zakat, berpuasa pada saat ini pada bulan Ramadan, dan insya Allah kita juga akan melaksanakan ibadah haji apabila Allah menghendaki. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin yang berbahagia, kalau ibadah sholat mungkin kita sering melaksanakan jamaah dan sudah banyak dilaksanakan di mana-mana, di masjid, di mushola, di rumah. Tetapi untuk ibadah zakat, saya rasa perlu kita tingkatkan lagi, terutama kesadaran kita, kesadaran kaum muslimin tentang pentingnya menunaikan ibadah zakat sebagai rukun Islam. Karena itu, apa zakat? Zakat itu menurut bahasa, menurut etimologi adalah bersih atau suci. Kemudian juga berarti berkembang. Kemudian juga berarti berkah atau baik. Jadi orang yang berzakat sesuai dengan arti bahasa, maka insya Allah hartanya akan berkembang. Orang yang berzakat insya Allah hartanya akan bersih dari hak-hak orang lain, terutama mustahik yang menerima zakat. Dari sisi istilah atau terminologi, zakat adalah harta jumlah tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diinfakkan atau untuk diserahkan kepada mustahik atau mereka yang berhak menerimanya. Zakat mempunyai beberapa manfaat. Paling tidak ada dua manfaat dari zakat itu sendiri. Yang pertama, bagi muzaki, zakat itu akan membersihkan hartanya dari hak-hak mustahik yang bukan hak dia. Jadi orang yang melaksanakan atau menunaikan zakat, maka harta mereka akan bersih dari harta atau hak orang lain yang semestinya diberikan kepada orang lain. Yang kedua, manfaat zakat bagi muzaki adalah membersihkan jiwanya dari akhlak yang tercela, yaitu dari sifat kikir, dari sifat bakhil, dan dari sifat sombong. Kemudian yang ketiga, manfaat atau fungsi zakat bagi muzaki adalah harta yang dizakati akan dijaga oleh Allah dan insya Allah akan berkembang. Kemudian manfaat zakat untuk mustahik, yaitu menyucikan jiwanya
dari sifat tercela, yaitu sifat iri, sifat dengki. Karena apabila kita sebagai orang yang sudah wajib zakat, kemudian kita tidak melaksanakan zakat, maka tetangga kita yang fakir, yang miskin, tentunya akan mempunyai hati yang iri, yang dengki. Karena itu dengan melaksanakan zakat, mereka akan terobati, sehingga sifat iri dan dengki mereka akan sirna. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, karena itu zakat perlu kita tingkatkan, terutama kesadaran kita tentang berzakat. Manfaat zakat atau fungsi zakat tersebut sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shodaqotan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka. Dengan zakat itu engkau mensucikan jiwanya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, zakat merupakan ibadah yang sangat penting. Pondasi Islam adalah dari sholat dan zakat. Zakat disebutkan dalam Al-Quran 80 kali, 82 kali beriringan dengan perintah sholat. Demikian menurut Profesor Dr. Nazaruddin Umar sebagai Imam Masjid Istiqlal Jakarta dalam bukunya 40 Seni Kehidupan Bahagia. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, begitu banyak perintah zakat yang diiringi sholat, menandakan bahwa sholat itu adalah ibadah individu yang kaitannya dengan Allah, sedangkan zakat itu adalah ibadah sosial. Sehingga dari ajaran Islam, sholat dan zakat itu adalah merupakan lambang ajaran Islam yang memperkuat hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Karena itu saya mengajak kepada kaum muslimin, khususnya warga Nahdliyin yang terutama di wilayah Buncu, untuk menyadari dirinya akan pentingnya zakat. Dan bagi mereka yang mempunyai harta kekayaan yang sudah mencapai nisabnya, maka keluarkanlah zakatnya sebagai bentuk melaksanakan rukun Islam. Hadirin jamaah kaum muslimin yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat perlindungan, mendapat pertolongan, mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan rukun Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Segala kekurangan minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.